Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produk domestik bruto atau PDB ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, proses naiknya pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Keempat, belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Keenam, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi, tetapi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi historis. Terdapat 4 tokoh, yang pertama Friedrich List, yang kedua Karl Bucher, yang ketiga Werner Sombart, dan yang terakhir adalah W.W. Rostow. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Terdapat 4 tahap menurut Friedrich List. Tahap 1 yaitu masa berburu dan mengembara, di mana pada masa ini belum adanya pertukaran karena manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada tahap 2 yaitu masa berternak dan bertani, di mana pada masa ini manusia sudah mulai menetap di suatu tempat atau suatu daerah, dan juga mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berternak dan bertani. Tahap ketiga yaitu tahap masa bertani dan kerajinan. Selain bertani, di tahap ini manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan juga pertukangan. Tahap terakhir yaitu tahap keempat, masa kerajinan, industri, dan juga perniagaan. Pada masa ini, ilmu teknologi sudah mengalami kemajuan dengan mulainya melakukan kegiatan tambahan seperti industri dengan mendirikan pabrik-pabrik dan juga perniagaan atau perdagangan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga bersifat internasional. Teori yang kedua menurut Karl Bucher. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher yang pertama yaitu masa rumah tangga tertutup. Masyarakat pada tahap ini berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kelompoknya sendiri. Yang kedua yaitu masa rumah tangga kota. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, sehingga mulai timbul kegiatan pertukaran atau perdagangan antar desa atau antar kota. Yang ketiga yaitu masa rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Seiring perkembangan zaman, perdagangan ini meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran atau perdagangan antar kota dalam suatu negara atau juga dalam suatu bangsa. Tahap keempat yaitu masa rumah tangga dunia.
pada masa ini, pertukaran dan juga perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara sudah saling membutuhkan suatu barang dan jasa satu sama lain. Teori pertumbuhan yang ketiga yaitu menurut Werner Sombart. Teori pertumbuhan menurut Werner Sombart terdapat 4 tahap. Yang pertama, masa prakapitalisme, di mana pada masa ini masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tahap kapitalis madya. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah mulai dinamis atau berubah, di mana manusia sudah mengenal uang dan juga sudah mulai menumpuk keuntungan serta kekayaan. Tahap ketiga yaitu tahap kapitalis raya, di mana pada masa ini kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, muncul juga kaum kapitalis atau kaum yang bermodal besar dan juga kaum buruh atau kaum pekerja. Tahap yang terakhir yaitu tahap akhir kapitalis. Pada tahap ini, karena adanya kesenjangan antara kaum kapitalis dan juga kaum buruh, maka muncullah kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama, di mana kaum sosialis ditandai dengan adanya intervensi pemerintah atau campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian negara. Dan teori pertumbuhan ekonomi historis terakhir yaitu menurut W.W. Rostow. Menurut W.W. Rostow, pertumbuhan ekonomi terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap masyarakat tradisional. Pada tahap ini, kehidupan masih sangat tradisional. Adat istiadat juga masih berperan kuat dalam kehidupan sehari-harinya. Tahap kedua yaitu tahap prasyarat lepas landas. Di tahap ini, kegiatan ekonomi sudah mengalami perubahan dari agraris menjadi industri dan juga perdagangan. Tahap ketiga yaitu tahap lepas landas. Pada permulaan tahap lepas landas bisa terjadi revolusi politik yang akan menimbulkan pasar-pasar baru yang sangat luas dan juga muncul penemuan baru yang sangat banyak. Tahap keempat yaitu perekonomian yang matang. Pada tahap ini, masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga penggunaan faktor-faktor produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien. Tahap yang kelima yaitu konsumsi tinggi. Pada tahap ini merupakan tahap perekonomian yang paling tinggi, di mana masyarakat telah mencapai kemakmuran. Dan juga pada masa ini, negara dan masyarakat tinggal berusaha dalam mempertahankan kemakmuran suatu negaranya. Oke, pembahasan kita tentang pertumbuhan ekonomi sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Dan juga terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.